يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, pemirsa beranda Islami rahimakumullah. Di antara kekuatan orang beriman adalah bagaimana dia memulai harinya untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu kekuatan umat Islam adalah mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum mereka melakukan aktivitas-aktivitas keduniawian. Hal ini selalu dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW, para sahabat, tabi'in, dan ulama-ulama salaf terdahulu. Sehingga mereka mengutamakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum mereka melakukan aktivitas-aktivitas keduniawian. Mereka ke sawah, ataupun juga berdagang, ataupun seperti kita zaman sekarang ini untuk wira swasta, ke kantor dan sebagainya. Mereka kuatkan dahulu karena berbagai macam hal rintangan pun juga akan mereka hadapi. Tapi kalau mereka sudah punya kekuatan batiniah, keimanan yang mereka telah tumbuh suburkan di awal pagi ini atau di setiap pagi, insya Allah mereka mendapatkan perlindungan dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya adalah bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan agar engkau selalu menjaga solat-solat sunnah rawatib. Terlebih-lebih adalah solat sunnah qobliyah subuh. Karena ini akan menjadi barometer. Ketika orang-orang melaksanakan solat subuh di awal waktu, apalagi berjamaah, kemudian dia setelah menyelesaikan sholat, dia tidak berdiri meninggalkan tempat sholatnya. Dia tidak berdiri untuk meninggalkan masjid atau musola. Tapi mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala bagus-bagus sampai terbitnya matahari. Maka orang-orang yang mampu melakukan itu semuanya, mereka dengan sholat subuh, kemudian mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala hatta tatlu asyamsu, sampai terbitnya matahari. Kemudian dia juga melaksanakan sholat sunnah isyraq di awal duha. Maka Rasulullah SAW menyatakan bahwa mereka mendapatkan seperti orang melaksanakan ibadah haji dan umroh yang mabrurah. Tentunya kita ingin menjalankan ibadah dengan ilmu. Karena menjalankan ibadah dengan ilmu tentu akan tepat sasaran dibandingkan orang yang beribadah tanpa ilmu. Orang tua kita, guru-guru kita terdahulu, mereka penuh dengan keberkahan dalam kehidupan dunianya. Karena tanpa kita bisa pungkiri, ternyata mereka banyak menghidupkan pagi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan dan juga motivasi kita pun juga akan terbangun kembali di bawah bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Maka boleh jadi kita zuhur tidak sempat berzikir, asar kita tidak sempat berzikir. Akan tetapi Rasulullah SAW menyatakan, dekatkanlah dirimu kepada Allah di saat waktu pagi. Karena di waktu pagi adalah awal kamu akan melihat dunia dan berbagai macam permasalahannya. Di antara zikir-zikir yang mudah kita lakukan di pagi hari adalah kita membaca istighfar, ya, kita membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian kita membaca surat Al-Ikhlas 3 kali, gampang kan? Al-Mu'awwizatain, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Kita minta kepada Allah, kita dilindungi dari berbagai macam kejahatan, baik dari unsur jin dan juga unsur manusia. Kita baca ayat kursi agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan iman kita. Dan juga kita membaca akhir daripada surat Al-Baqarah
La yukallifullahu nafsan illa wus'aha sampai wa'fu anna waghfir lana warhamna. Inilah suatu modal awal di pagi hari. Agar kita ingat dulu kepada yang memiliki hari. Kita berdekatan dulu kepada zat yang memiliki rezeki dan membagi-bagikannya kepada makhluk ciptaannya. Kita berdekatan dulu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum kita mencari karunia-Nya di alam dunia ini. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita fantashiru fil ardi. Bertebaranlah engkau di atas muka bumi ini, akan tetapi jangan lupa kepada yang punya bumi. Mintalah rezeki. Betapa pentingnya zikir di waktu pagi dan di waktu sore. Karena ini adalah amalan-amalan dari Nabi Muhammad SAW yang terus menerus dari generasi ke generasi sampai saat ini. Bagi yang muda-muda, bagi yang masih sibuk akan duniawi, mungkin tidak bisa kita zikir sampai tatlu asyamsu, sampai terbitnya matahari. Akan tetapi yang seringan-ringannya adalah janganlah kita meninggalkan tempat ibadah kita setelah kita melaksanakan sholat subuh tanpa ditambah dengan perlindungan-perlindungan yang kita mohon kepada Allah agar di hari ini kita mendapatkan keberkahan, keselamatan, dan juga kekuatan iman. Mudah-mudahan adalah pencerahan yang sangat sederhana dan bisa kita amalkan sesuai dengan kesanggupan kita masing-masing sehingga kita tidak termasuk orang-orang yang merugi. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.